Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sholawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra dengan NIM 12020771351 dari kelas Ilmu Hukum J dengan mata kuliah HAM, Hak Asasi Manusia, dengan dosen pengampu Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Pengertian HAM: hak asasi manusia merupakan seperangkat hak telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang. HAM memiliki 4 generasi dalam perkembangannya. Generasi yang pertama, mereka menyebut HAM berpusat pada politik. Generasi kedua, HAM tidak saja membentuk hak yuridis tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiga berpendapat ada keseimbangan antara hak yuridis dan hak sosial. Generasi keempat berpendapat adanya peranan negara yang dominan terkait dengan kesejahteraan rakyat. Perbedaan HAM dalam pandangan Barat dan Timur. HAM dalam pandangan Barat, hak-hak yang dimiliki manusia karena ia semata-mata manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh rakyat dan bukan juga karena atas hukum positif negara. HAM dalam pandangan Barat menetapkan manusia sebagai objek utama serta menjadi tolak ukur segala sesuatu. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu yang bersandarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. HAM di Barat dibuat berdasarkan kesepakatan manusia, sedangkan HAM di Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun landasan hukum HAM diatur dalam: pertama, Pancasila, yakni sila kedua, yakni berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 27 sampai 234 bab XA pasal 28 A dan J perubahan UUD Republik Indonesia 1945. Ketiga, TAP MPR RI No 1993 tentang GBHN, sejarah singkatnya timbulnya HAM. Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam ataupun konstitusi sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad ke-13 di Inggris. Pada masa Raja Inggris John Langsland 119 sampai 121 memerintah secara sewenang-wenangan, telah timbul protes keras di kalangan para bangsawan. Protes tersebut melahirkan sebuah piagam agung yang dikenal dengan nama Carta. Di dalam piagam ini, pengertian hak asasi belum sempurna karena terbatas, hanya memuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum bangsawan dan gereja. Pada tahun 1628 di Inggris pula terjadi pertentangan antara Raja Charles dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat, The House of Commons, yang menghasilkan Petition of Rights. Petisi ini membuat ketentuan bahwa penetapan pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen dan bahwa siapapun tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan-tuduhan yang sah. Perjuangan hak asasi manusia yang lebih nyata terjadi pada tahun
1689 ketika Raja William III Revolusi ini berdasarkan mengawali babak baru kehidupan demokrasi di Inggris dengan suatu perpindahan kekuasaan dari tangan raja ke parlemen. Pemikiran John Locke mempengaruhi Montesquieu dan Rawls sehingga mereka menentang kekuasaan mutlak raja. Montesquieu menyusun teori trias politica, yaitu konsep pemisahan kekuasaan antara religius, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam hukum the konteks social result menyatakan bahwa negara dilahirkan bebas yang tak boleh dibelenggu oleh manusia lain, termasuk oleh raja. Pandangan demikian ini menimbulkan semangat bagi rakyat tertindas, khususnya di Perancis, untuk memperjuangkan hak-hak asasinya. Berikut penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.